bersama. Halo Xavier, this is podcast Bincang Alam episode 1. Nah, kenalin dulu ya, nama aku Zikra dan di sini aku bakalan jadi host yang nemenin kalian ngobrol seru di episode kali ini. Nah, anggap aja kita kayak lagi nongkrong santai gitu sambil bahas hal-hal keren tentang alam. Nah, gimana nih kabar teman-teman Xavier di rumah semuanya? Semoga pada sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita bakalan bahas topik yang sebenarnya tuh selalu ada di sekitar kita, cuman sering luput dari perhatian, yaitu peran dari flora sama fauna dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ngomong-ngomong soal flora sama fauna, jangan kira perannya tuh cuma jadi penghias alam aja guys, salah besar ya. Mereka tuh pahlawan ekosistem kita. Nah, supaya obrolan kita makin seru, aku udah kedatangan tamu yang super duper keren dan langsung aja kita panggil Teh Naura. Yeay, hai Teteh, selamat datang. Terima kasih. Oke, gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Gitu gimana Alhamdulillah kabarnya? aku pun baik. Oke. Oke, sebelumnya biar makin akrab nih, apakah Teteh ada panggilan yang bisa aku panggil selain Teh Naura gitu? Oh ada dong, biar lebih ini ya, biar Bestie lebih banget. banget. Oke, boleh panggil aku Lala aja. Oke, Teh Lala ya. Nah, Teh Lala biar makin akrab juga sama teman-teman Saviors yang nonton, mungkin Teteh bisa kenalan dulu nih Teh. Oke, silahkan. hai teman-teman Saviors di rumah, kenalin nama aku Naura Arsyela Sumantri, tapi biar sama-sama bestie ya, kayak aku ke Zikra, kalian boleh panggil aku Lala. Aku dari Biologi Angkatan 2022 dan saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 7 berarti ya. Wow, semester 7, semester akhir ya. Yes, benar. Salam kenal Teh Lala. Nah, Teteh ini berarti kan angkatan 22 ya Teh. Yes. Kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Tentu aja kayak mahasiswa akhir pada umumnya ya, aku lagi sibuk nyusun proposal untuk tugas akhir gitu, karena terus juga sebelum-sebelumnya kesibukan aku KKN dan sempat magang juga di semester 6 gitu. Oke. Teteh sempat magang di mana kira-kira? Di Bio Farma. Oh, di Bandung ya berarti? Yes, dekat di Bandung. Nah, perasaan Teteh gimana nih sekarang akan menjadi narasumber di episode 1 Bincang Alam ini? Aduh, jujur banget sangat excited ya, dan sangat senang diberikan kesempatan untuk jadi narasumber di episode pertama Episode lagi pertama ya. Pembuka. Pembukaannya dibuka oleh Teh Lala. Iya, pembuka. Jadi aku sih berharapnya semoga informasi yang akan aku berikan ini akan jadi informasi yang menambah wawasan baik buat aku, buat Zikra maupun Saviors di rumah. Oke. Nah, kalau boleh tahu Teteh ngambil kuliahnya itu peminatannya apa? Kebetulan aku ngambil biologi lingkungan, terkhusus lagi di ekologi terestrial. Wow, keren banget ya teman-teman Saviors. Berarti udah pas banget sama topik yang bakal kita bahas kali ini. Nah, oke, waktunya kita bahas inti obrolannya ya, Teh. Boleh. Jadi kita tuh kan bakal ngobrol santai soal gimana sih peran dari flora dan fauna tuh bisa jadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka tuh seberapa penting sih buat jaga stabilitas ekosistem kita baik di darat ataupun di laut. Oke, tentu aja kalau ditanya seberapa penting, pasti penting banget ya, karena dari flora dan fauna ini masing-masing punya perannya sendiri, dan perannya ini jadi ada hubungan timbal balik. Karena flora sendiri kita tahu kalau misalnya dia itu jadi produsen utama, Ya, jadi produsen dia utama. tuh fungsinya produsen utama. Tapi selain di luar dia jadi produsen utama, dia juga jadi apa ya? Jadi organisme yang menghasilkan energi sendiri dari proses fotosintesis. Yes, betul. Terus juga dia tentu saja sangat berguna untuk manusia karena oksigen yang selama ini kita hirup Yes, dari itu siapa? dari flora sendiri kan, Yes. dari tumbuhan itu sendiri. Gitu, iya benar banget. Dan fauna juga nggak kalah penting ya teman-teman, karena tadi yang aku mention di awal kalau mereka itu punya perannya masing-masing yang saling berkaitan gitu. Fauna di sini perannya untuk apa sih? Ya perannya untuk konsumen, sebagai konsumen dan pengendali populasi. Konsumen ya kita tahu hewan dibagi jadi 3 ya, ada herbivora, ada karnivora dan omnivora. Omnivora. Gitu, benar. Dan kalau misalnya pengendali
populasi sebenarnya ada hubungannya sama tadi konsumen tadi, karena kan hewan herbivora dia akan makan tumbuhan sebagai produsennya, terus nanti si hewan herbivora ini akan dimangsa sama pemangsa ya, hewan Yes. karnivora. Jadi jangan salah sangka ternyata hewan karnivora atau pemangsa Predator itu ya. predator ini yang selama ini kita takuti ya. Ya takut serem gitu Iya, kan. karena Ya, serem ya guys. first impressionnya tuh pasti. Bener banget. Jadi ternyata walaupun serem-serem gitu dia berguna untuk, bukan berguna, bahkan dia penting untuk menjaga kestabilan ekosistem gitu. Berarti memang antara flora maupun fauna tuh punya peran masing-masing ya Teh, dan Betul, mereka betul. tuh saling berhubungan satu sama lain. Betul. Nah menarik banget berarti Teh. Terus kalau bahas lebih spesifik, nah ada nggak sih Teh contoh nyata dari kontribusi flora sama fauna yang bener-bener kelihatan efeknya terhadap keseimbangan rantai makanan dan juga siklus nutrien? Oh tentu aja ada. Kalau misalnya tadi aku bahas soal hewan-hewan yang besar-besar ya, kayak misalnya rusa kan besar, harimau, Yes, predator gitu predator besar pada kan. besar Ya kan, predator yes. besar ya. Sekarang aku bahas yang hewan yang kecil tapi perannya luar biasa. Wah, kecil tapi luar biasa. Luar Apa biasa. tuh Teh? Jadi aku ingat banget di kuliah ekologi umum waktu itu dosenku pernah bahas soal gimana jadinya bumi tanpa lebah. Tanpa lebah, Iya. bumi yang sebesar ini tanpa lebah yang sekecil itu. Yang cimit Sekecil itu. Sekecil itu. Apa jadinya, terus kayak aku pribadi bingung jujur, karena emang seberpengaruh apa sih ketika lebah itu tuh nggak ada di bumi ini. Tapi ternyata kita tahu kalau misalnya dia itu membantu penyerbukan. Nah penyerbukan ini prosesnya memungkinkan tumbuhan ini berbunga kan, karena dia bereproduksi di Iya. situ gitu. Setelah dia berbunga, dia akan berbuah dan berbiji dan berbuah gitu. Nah ketika lebah ini nggak ada, bisa dibayangin nggak sih siapa yang mau membantu penyerbukannya bunga Penyerbukannya gitu? bunga. Yang akhirnya ada efek domino di situ ke siapa? Ke kita Oh, manusia. ke kita. Iya, ke Efeknya kita. ke Apa kita. coba? Apa ya kira-kira? Jadi apa ini guys? Jadi apa coba? Jadi ternyata efek dominonya adalah kita bisa mengalami krisis Oh pangan. iya betul. Gitu. Jadi efeknya tuh luar biasa loh, Yes. ternyata tanpa adanya lebah yang sekecil itu efeknya luar biasa besar gitu. Oh, jadi dari hewan yang sekecil itu dan kalau misalnya mereka nggak ada gitu ya, bisa bikin ke kita bahkan krisis pangan kan parah banget nggak sih Teh, kalau kita nanti kita mau makan apa mungkinnya sebagai manusia. Bener banget, bener. Nah ngomongin soal ekosistem kan nggak selalu berjalan mulus ya Teh. Betul, betul. Sekarang tuh banyak isu-isu aktual kayak perubahan iklim lah, eksploitasi yang berlebihan atau bahkan polusi yang semakin memburuk. Kira-kira menurut Teteh apa sih dampaknya kalau satu komponen dari flora atau fauna ini tuh hilang dari ekosistem? Oh tentu dampaknya akan sangat luar biasa besar ya, karena ekosistem sendiri itu bisa digambarkan sebagai apa ya, ibaratnya tuh kayak jaring-jaring gitu. Jadi kalau Yes. misalnya satu komponen itu hilang, otomatis jaringnya kan keputus, dan itu tuh akan mengakibatkan ekosistem itu sendiri jadi nggak stabil gitu. Bahkan worst case-nya kalau misalnya satu spesies nggak ada, punah misalnya, itu akan merembet kepunahan ke spesies yang lainnya gitu. Nah selain itu juga karena itu dia pasti akan mengacaukan yang namanya rantai makanannya, karena kan tadi spesiesnya nggak ada. Kalau misalnya kita kehilangan konsumen satu misalnya, ya otomatis si hewan herbivora bakal overpopulation kan gitu. Itu akan merusak vegetasi juga gitu. Jadi akan terjadi kepunahan sih intinya gitu. Wah, berarti efeknya bisa gede banget Teh kalau ada satu spesies yang hilang meskipun cuma satu. Betul, betul. Nah, aku jadi penasaran juga, ada nggak sih Teh contoh nyata atau kasus nyata gitu ya, di mana hilangnya satu spesies tuh bener-bener bikin gangguan besar terhadap keseimbangan ekosistem? Ada, jadi aku ambil kasus di Yellowstone National Park di Amerika Serikat. Jadi waktu itu di tahun 1914-an memang pemerintahnya itu memperbolehkan masyarakat untuk berburu serigala di dalam Di dalam Taman Nasional. Iya, gitu. Di dalam Taman Nasional itu dibolehkan. Tapi mungkin karena payung hukum yang kurang kuat di situ, kebijakan pemerintahnya kurang mendetail, dan masyarakat yang mungkin terlalu excited, Yes, terlalu jadi excited. jadi terlalu banyak gitu memburu memburunya. serigalanya, sampai akhirnya populasinya jadi menurun drastis, bahkan hampir punah. Efeknya apa? Efeknya itu rusa yang ada di sana, jadi perkembangannya terlalu cepat, populasinya terlalu banyak. Efeknya lagi dari overpopulation rusa itu jadi vegetasi yang ada di Taman Nasional tersebut rusak.
gitu, karena kan mereka butuh makan ya, mereka Yes, butuh betul. makan, akhirnya mereka ya udah makanin aja tumbuhan vegetasi yang ada di sana tanpa disadari itu merusak ternyata efek ya ke spesies lain. Apa? Ya. Burung. Jadi Oh, burung tuh burung. jadi nggak punya apa ya, nggak Tempat. punya tempat tinggal. Yes, ya, Bener, punya nggak punya makan tempat tempat. tinggal, dia nggak tahu mau naruh sarang di mana, sampai akhirnya di tahun 1950-an pemerintahnya melakukan konservasi dan alhamdulillahnya populasinya sudah Akhirnya membaik. bikin kebijakan baru ya Iya, pemerintahnya. betul. Wah, berarti kayak ngaruh banget ya Teh itu setelah dari kebijakan itu dirubah akhirnya membaik gitu keadaannya. Nah, kalau bahas ekosistem, aku tuh suka dengar gini Teh kayak istilah keystone species gitu atau spesies kunci. Nah, aku tuh suka mikir mereka kayak pemain inti gitu dari sebuah tim yang kalau misalnya pemain inti ini tuh hilang atau nggak ada tuh mungkin si timnya bisa goyah kan. Makanya aku tuh penasaran Teh, sejauh mana sih spesies kunci ini tuh bisa menentukan kelangsungan hidup dari suatu ekosistem? Sebenarnya bener banget yang tadi Zikra bilang, kalau misalnya dia ini pemain inti dalam suatu ekosistem. Jadi Yes. memang kalau misalnya si spesies kunci atau keystone spesies ini hilang, ya otomatis akan terjadi gonjang ganjing. Terobrak-abrik ya. Iya, ekosistemnya bakal tidak terkendali dan ya intinya dia nggak akan seimbang gitu. Mungkin aku kasih contoh di berang-berang ya. Di berang-berang tuh dia kan tinggalnya di pesisir tuh di Amerika. Nah, harusnya dia ini memangsa bulu babi Oh, gitu. Tapi karena kalau misalnya berang-berangnya nggak ada ya bulu babinya bakal overpopulation, terus akhirnya pasti akan berdampak ke spesies lain gitu. oh gitu ya. Jadi kayak pasti akan selalu merembet ke yang lainnya. Betul. Nah, menurut Teteh sendiri gimana dengan peran dari tumbuhan endemik atau hewan-hewan tertentu kayak gitu? Nah, sejauh mana sih mereka tuh bisa berpengaruh dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya? Tumbuhan endemik ini kan berarti tumbuhan yang memang cuma ada di satu wilayah tertentu Ya, ya. wilayah tertentu Gitu. aja. Jadi memang berarti perannya ini sangat luar biasa untuk wilayah tersebut karena ya dia nggak bisa tumbuh di lingkungan lain selain wilayah tersebut gitu. Jadi perannya sangat besar karena kalau spesies ini hilang, lagi-lagi sebenarnya jangan bosan-bosan teman-teman dengar keseimbangan ekosistemnya pasti akan terganggu. Terobrak-abrik lagi Benar, guys. teobrak-abrik lagi. Mungkin aku akan kasih contoh di Indonesia. Indonesia ini kita karena mega Yes, biodiversity mega ya. biodiversity banget. Banyak banget ya Teh keanekaragaman yang ada di Indonesia ini apalagi flora sama faunanya. Benar banget gitu. Karena banyak banget. Jadi aku mungkin akan kasih satu contoh aja yang menurut aku sih underrated ya. Nggak Underrated. underrated Oke. deh. Ini flora endemiknya menurutku underrated, gak banyak orang tahu. Ada yang namanya anggrek hitam, teman-teman. Jadi anggrek hitam ini ada di Kalimantan. Keberadaannya tentu akan Kayak keberadaannya tuh tidak diketahui orang-orang gitu. betul keberadaannya nggak diketahuin orang, dan keberadaan ini membantu peningkatan dari keanekaragaman hayati itu sendiri gitu. Nah, selain itu ternyata karena dia menghasilkan nektar, jadi tanpa kita sadari dia itu juga memprovide makanan untuk spesies spesies lain. lain ya. Contohnya itu lebah sama kupu-kupu gitu. Gitu. Jadi tanaman underrated ini tuh ternyata punya manfaat yang lebih besar gitu ya untuk spesies lain. Yes. Nah, kan kita sebagai manusia ini sebenarnya nggak mungkin bisa hidup terpisah dari alam ya Teh. Semua kebutuhan kita dari makanan lah, oksigen, sampai keseimbangan iklim itu kan balik lagi ke peran dari flora faunanya. Nah, menurut Teh Lala sendiri, gimana sih manusia tuh bisa belajar dari mekanisme tersebut untuk menciptakan strategi konservasinya yang lebih efektif? Oke, kayak menurut aku sih sebenarnya alam tuh adalah guru terbaik ya, guru terbaik untuk kita gitu. Jadi sebenarnya udah dikasih contoh nih sama alam. Kalau kita lihat hutan hujan tropis, dia tuh punya pohon yang besar-besar, otomatis akarnya itu punya potensi yang besar untuk nyerap air lebih banyak dibanding pohon-pohon lain. Nah, itu tuh bisa manusia adaptasikan ke teknologi yang lebih canggih kayak soal sumur resapan. Iya, Itu kan bakal mencegah banjir ya, karena nggak semua wilayah bisa ditanami sama pohon-pohon yang besar kayak gitu. Jadi untuk istilahnya mengakali itu ya dibikinlah sumur resapan gitu.
Berarti sebagai manusia tuh kita tuh bisa banyak banget ya belajar dari alam, bahkan mereka tuh udah menunjukkan hal itu sendiri tanpa kita sadari. Benar-benar. Nah tapi Teh, kalau ngomongin konservasi nggak bisa juga kan kita hanya mengandalkan teori atau kebijakan dari atas. Harus ada dukungan dari masyarakat atau kontribusi lah dari kita Benar-benar. sendiri. Kira-kira seberapa penting sih peran masyarakat lokal dalam menjaga keberadaan flora sama fauna ini tuh yang menopang ekosistem mereka? Oke, tentu saja sangat penting ya, Zikra, karena eh, kita tahu masyarakat lokal ini atau masyarakat adat itu sehari-harinya memang tinggal di wilayah tersebut. Ya, betul. Otomatis mereka jauh lebih dekat dan jauh lebih familiar sama ekosistem di sana gitu. Dan eh, mereka juga punya yang namanya pengetahuan tradisional. Jadi biasanya pengetahuan tradisional ini pengetahuan yang turun-temurun diturunin Iya, gitu iya, ya iya, dari benar. leluhurnya yang kita nggak tahu gitu. Dan kita sebagai masyarakat urban atau masyarakat kota ya harus menghargai pengetahuan tradisional tersebut, karena itu tuh ternyata efektif untuk perlindungan ekosistem, biar ekosistem tersebut tuh stabil terus gitu. Iya betul ya, berarti memang kalau masyarakat lokal kan yang berinteraksi jadi garda terdepan lah ya, Benar, karena benar, mereka benar. langsung berinteraksi sama alam di sekitarnya dan mereka yang memiliki pengetahuan tradisional itu. Benar banget. Nah tanpa mereka juga kan program konservasi itu kadang nggak bisa berjalan dengan maksimal. Ngomongin konservasi sendiri Teh, kira-kira apa sih upaya konservasi itu tuh sebaiknya lebih difokuskan pada spesies tertentu atau justru pemulihan ekosistemnya secara keseluruhan? Oke, kalau menurut aku sebenarnya fokus ke sama spesies yang terancam punah itu baik ya. Oke. Cuman eh, kita tuh bisa menjalankan keduanya. Jadi Oh, kita oke. kita eh, konservasi spesies yang mau punah itu sambil Pemulihan juga pemulihan secara keseluruhan pemulihan ekosistemnya. keseluruhan. Gimana caranya? Jadi memang konservasi itu sebaiknya, terutama fauna ya, hewan, lebih baik di ekosistem aslinya. Oke, Kenapa? kenapa tuh? Karena takutnya ketika dia dibawa ke penangkaran, berarti kan dia keluar dari habitat Dari habitat aslinya. aslinya ya. Gitu. Takutnya ketika udah rehab, udah bagus, udah dikonservasi, kita balikin lagi ke habitatnya, dia jadi lupa cara bertahan hidup. Oh iya. Karena selama ini kan dikasih makan enak kan, Iya. gitu, dikasih makan tinggal makan gitu, terus dikasih minum, dikasih obat, pokoknya hidupnya nyaman gitu Iya, di iya. kandang kan. Terus sekarang diliarin lagi gitu kan Gitu ya. kan, jadi kaget ya, dia Iya, juga mungkin kaget. culture shock Culture lagi shock lagi gitu. ini kayak, "Hah, kok saya di sini?" gitu. Iya gitu. Nah takutnya sense dia dalam bertahan hidup itu hilang. Jadi Oh, ada iya sih baiknya bener. memang dikonservasinya ya di habitat aslinya aja. Itu tuh kasarnya kita bisa sambil nyambi gitu. Jadi berjalannya berbarengan. Iya, bener banget ya. Jadi kalau kita nggak konservasi ya contohnya fauna gitu ya. Khususnya kalau kita ngambil mereka dari habitat asli terus kita konservasi di wilayah lain, takutnya mereka tuh kehilangan sense dari mereka sebagai binatang liar sebelumnya Betul, gitu betul, ya, betul. kehilangan itu. Berarti kalau misalnya gitu, gimana sih Teh ngomongin konservasi kan perlu fokus kedua-duanya ya, berarti supaya ada keseimbangan, kita nggak bisa berat di salah satu aja. Nah pasti ujung-ujungnya juga kita pengen konservasi itu untuk alam kita tetap lestari dalam jangka panjang kan. Nah tapi gimana cara memastikan keberlanjutan dari jangka panjang itu, karena kan khususnya biar interaksi ini tuh terjadi alami antara flora, fauna, dan lingkungannya tuh bisa tetap terjaga dengan baik. Kalau menurut aku tentunya harus ada kalau berlanjutan ini tuh harus melibatkan kita sebagai manusia gitu. Jadi tapi selain kita sebagai masyarakat yang ada di kota gitu ya, yang mungkin punya pengetahuan dari eh textbooks, Yes. kita juga harus memberdayakan tadi masyarakat lokal, balik lagi, karena kalau misalnya di wilayah sekitar situ memang ada masyarakat adat atau masyarakat lokal, justru itu jadi poin plus buat kita eh apa ya Bisa kayak kolaborasi gitu mungkin ya. bisa kolaborasi dan eh efeknya maksudnya lebih lebih stabil gitu, lebih jangka panjang, jadi nggak kasarnya nggak
belang betong tuh apa Iya. ya bahasa Sunda Balang deh betong. aku. Iya, apa ya? Aku juga balang betong ya, tapi Iya. aku ngerti. Semoga Xavier ngerti balang betong itu Iya, apa ya. ya, Bisa di-search iya, aja iya, ya, mungkin. boleh ya. Ini jadi pengetahuan bahasa Sunda deh jadinya, gitu. Iya, setuju banget ya. Jadi menjaga interaksi alam itu memang kunci banget juga buat keberlanjutan dari ekosistem. Nah, kira-kira nih Teh, flora atau fauna apa sih yang punya potensi besar untuk jadi indikator kesehatan ekosistem di masa depan? Kalau dari aku sih, aku akan mention lagi eh, organisme atau spesies yang lagi-lagi sebenarnya keberadaannya ini tidak terlihat atau Underrated underrated lagi, lagi oke. gitu, karena aku sendiri kaget gitu waktu tahu, oh ternyata dia tuh bisa kayak gini ya gitu. Apa tuh Teh? Coba Jadi spill. ya, kita Spill. spill. Ya, si spesiesnya ini adalah lumut dan lihen. Lumut. Iya, Lumut. lumut loh. Lumut. Lihen suka nempel di Iya, pohon itu iya, loh. iya, Iya. lumut. Iya. Wow, oke. Ya Kenapa kan? tuh? Kayak Kaget agak kan, kayak lumut kan, iya. kayak itu banyak banget nggak sih, kayak sehari-hari kita selalu ketemu dan kayak oh ya udah gitu lumut Iya, doang. benar-benar. Tapi kenapa tuh Teh? Kenapa? Karena ternyata keberadaan lumut dan lihen ini bisa menjadi indikator polusi yang ada di udara. Jadi kalau makin sedikit lihennya atau makin sedikit lumutnya, ya berarti kualitas udaranya buruk, teman-teman, gitu. Karena mereka ini hidup di wilayah yang udaranya tuh bersih gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu indikator gitu. Wow, keren banget ya Teh. Berarti flora fauna tuh bisa jadi semacam alarm alami gitu buat Betul, kita betul. ngecek kesehatan ekosistem. Jadi nggak boleh ya Saviors kayak kalian meremehkan sesuatu. Kan ternyata lumut aja tuh bisa menjadi sesuatu yang menjadi indikator bahwa oh ini wilayahnya bersih gitu ya. Benar, Keren benar. banget. Nah, ngobrolnya kan dari tadi udah seru banget ya Yes. Teh. Tapi dari tadi aku udah banyak nanya juga sama Teteh karena aku banyak penasaran. Dan ternyata yang penasaran tuh nggak cuma aku aja, tapi teman-teman di Instagram tuh penasaran juga. Jadi kemarin tuh IG Biosfer sempat ngadain question box di story dan banyak banget nih yang ngisi. Nah, aku udah kayak ngerekap beberapa pertanyaan gitu. Aku ngambil 3 pertanyaan yang aku rasa ini pertanyaannya kayak mirip-mirip dan satu topik gitu ya. Aku mau coba langsung dijawab ya, kita Q&A bareng sama Teh Lala. Oke, ini pertanyaan pertama katanya gini Teh. Jelasin dong bagaimana hutan mangrove itu bisa berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim selain melalui penyerapan karbon. Oke, benar, gimana ya, mangrove ini kan kita tahu memang perannya di serapan karbon besar banget ya. Tapi ternyata selain itu mangrove ini juga punya peran besar dalam menahan abrasi. Oh yes. Akarnya itu ya. kan kita tahu kalau akarnya ini bisa penahan abrasi dan peredam gelombang. Jadi dia bisa mecah gelombang supaya gelombang yang datang ke tepian ini nggak terlalu besar Terlalu gitu. besar, Jadi sehingga karena fungsinya itu dia ini bisa melindungi pesisir dari dampak cuaca ekstrim Oh. gitu. Terus selain itu si mangrove ini akarnya bisa menyaring sedimen dan polutan. Jadi kalau misalnya kalian main ke daerah Ancol tuh, itu kan ada hutan mangrove-nya ya. Waktu itu aku pernah main ke sana dan itu tuh di sela-sela akar mangrove-nya ada banyak polutannya itu sampah plastik. Oh. iya, Jadi iya. dia kesaring di situ sehingga kalau misalnya ada arus lagi nggak akan ke bawah ke tepian Oh, iya, pantai. Jadi iya, tepian pantainya tetap bersih. Tetap bersih. Si sampah-sampahnya Tertahan di situ. tertahan di situ Oke. gitu. Terus juga keberadaan mangrove ini pasti dia menjaga kualitas air juga dan jadi rumah-rumah, jadi habitat jadi buat Spesies lain. spesies kecil gitu kayak udang, ikan gitu. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua nih Teh, katanya gimana sih menurut Teteh dampak jangka panjang jika rehabilitasi mangrove itu tidak dilakukan di wilayah pesisir Indonesia? Tentunya akan sangat besar ya teman-teman. Kita tahu kalau Indonesia ini negara kepulauan. Ya. Kita punya sekitar 95.000 kilometer garis pantai. Itu tuh luas banget ya. Luas banget gitu. Jadi tentu saja kalau misalnya mangrove ini kasarnya hilang gitu ya dari pesisir pantai, kitanya juga nggak aware, akan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Abrasi pantai udah pasti gitu. Terus juga kalau misalnya ada bencana alam gitu, tsunami,
itu pasti kerusakannya akan jauh lebih masif gitu dibandingkan adanya mangrove gitu. Oke. Nah, lalu pertanyaan ketiga nih Teh, bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dapat meningkatkan keberhasilan dari program konservasi mangrove? Oke, tentunya sangat krusial ya karena lagi-lagi kan mereka ini yang memang tinggal di sana ya, mereka yang sehari-hari berinteraksi dengan ekosistem yang ada di situ. Jadi secara nggak langsung kehadiran mereka juga sambil merawat ekosistem mangrove itu karena kan mereka sehari-hari kerja di situ, nelayan mancing ikan di sana gitu. Terus selain itu dampaknya juga pasti akan berpengaruh ke ekonomi mereka. Mereka bisa manfaatin si hutan mangrove ini sebagai ekowisata Oh iya karena sih betul. benar kan, karena akhir-akhir ini kan tren di masyarakat kota atau masyarakat urban ini pasti pengennya healingnya Healing ke laut gitu ya, ke pantai. pokoknya ke lihat-lihat. alam-alam Iya bener kan, banget ke gitu. alam-alam. Intinya pokoknya ke alam, kita pengen healing, nggak mau lihat hiruk pikuk kota. Iya, Jadi sumpek gitu, udah sumpek sumpek kan, sama macet di polusi ya. mana-mana gitu. Jadi akhirnya sebenarnya keberadaan hutan mangrove ini bisa jadi poin plus untuk ekonominya mereka. Oke, wah, berarti keren banget ya teman-teman Saviors yang udah pada nanyain itu di question box Instagram. Semoga jawaban dari Teh Lala tadi itu bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Oke, nah sebelum aku akhirin nih obrolan ini, gak kerasa ya Teh ya, ternyata cepet banget ya kita ngobrol, gak kerasa banget. Aku punya satu pertanyaan buat Teteh terakhir. Kira-kira apa sih pesan Teh Lala sendiri untuk generasi muda, khususnya teman-teman dari mahasiswa biologi, supaya mereka tuh bisa lebih semangat untuk menggali potensi flora sama fauna dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Oke, menurut dari ini pesan dari aku ya teman-teman, sebagai generasi muda, kita tuh punya banyak sekali privilege untuk mengakses segala informasi dan ilmu pengetahuan dengan mudah. Nah, aku berharap tuh kita bisa memanfaatkan itu untuk menumbuhkan perasaan sense of belonging terhadap alam gitu. Karena menurut aku ketika kita udah punya itu, sebenarnya penumbuhan sense of belonging ini nggak cuman kita di generasi muda ya, tapi seluruh kalangan masyarakat. Karena ketika kita udah punya perasaan itu, manusia tuh akan lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang ada gitu. Nggak akan ada lagi nanti isu lingkungan soal pengerukan soal penebangan hutan untuk dijadikan sawit gitu. Itu tuh nggak akan ada kalau misalnya manusia tuh punya sense of belonging gitu. Betul banget. Karena kan hal-hal tersebut terjadi karena kita tuh nggak bijak gitu sebagai manusia memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada gitu. Terus selain itu juga kita bisa berkontribusi baik secara langsung maupun nggak langsung. Kalau mungkin aku akan ngambil contoh paling simpel. Kita sering banget lihat kayak link-link kayak open donasi untuk banget, penyelamatan biasanya hewan endemik, hewan atau tumbuhan endemik ya gitu. Nah itu tuh bisa dimanfaatkan teman-teman. Selain kita donasi, kita juga bisa bantu sebarkan melalui sosial media kita gitu. Jadi kontribusi itu nggak melulu harus yang kayak langsung turun ke lapangan gitu. Kita bantuin apa gitu sebenarnya. Iya gitu, itu tuh nggak perlu kayak gitu. Terus juga karena tadi memang kalau misalnya kita udah punya sense of belonging, ya itu tuh akan mudah lah dijalaninya. Karena selama ini alam tuh udah memberikan apa yang kita butuhkan. Dia udah provide semuanya dari mulai sandang pangan papan. Betul banget. Ya alam sudah jaga kita, ya kita juga harus jaga alam gitu. Keren banget pesannya Teh Lala. Nah bener banget ya teman-teman Savior semua. Seperti yang tadi udah di-mention sama Teh Lala juga, bahwa alam tuh udah nge-provide semuanya untuk kita, dan kita pun harus ngasih kayak timbal balik lah ya Teh, hubungannya harus simbiosis mutualisme. Benar banget, benar. Jadi untuk teman-teman juga nih, aku ada info bahwa dari Biosfer sendiri juga kita lagi open donasi untuk Save Anggrek Hitam. Nah untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung aja kalian cek di sosial medianya Biosfer di @biosfer3.0, atau ada di layar ini juga tadi linknya, bisa kalian langsung cek aja ya teman-teman.
Oke, Teteh keren banget obrolan kita hari ini, sangat-sangat membuka wawasan gitu ya untuk aku dan untuk teman-teman Saviors yang lain betapa pentingnya ya flora sama fauna itu bahwa mereka tuh ngejaga keseimbangan ekosistem kita. Yes. Semoga dari sini tuh kita bisa lebih aware juga sama tanaman dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Makasih banyak ya Teh Lala udah sharing insight yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua juga semoga obrolan ini tuh bisa jadi inspirasi buat kalian supaya makin peduli sama peran dari tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Karena ingat, sekecil apapun langkah kita buat menjaga alam itu tuh punya dampak yang sangat besar untuk keberlanjutan bumi. Oke, mungkin sampai di sini Teteh. Thank you banget, Thank you Zikra. banget. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you Savior. Bye.